Kalau memang gentle betul sudah seperti itu gitu ya, akan lebih baik itu menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle. Sebab apa? Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi. Selamat malam Mirsa, selamat tahun baru untuk Anda semua. Mudah-mudahan pergantian tahun dan awal tahun jadi awal tahun yang menyenangkan untuk Anda semua. Tapi yang pasti Mirsa, awal tahun 2023 ini tensi politik mulai memanas. Ini menjelang 2024 sudah mulai dari sekarang ya. Ini dimulai dengan PDIP yang mulai menabuh genderang perang dalam tanda kutip kepada Nasdem. Secara terbuka, elit PDIP menyebutkan agar 2 menteri dari Nasdem untuk mundur karena dianggap sudah tidak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Politisi PDIP Jarod Saiful Hidayat menyebutkan bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan juga Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar harus mundur karena tidak sejalan lagi dengan Presiden Joko Widodo. Lalu bagaimana kira-kira Nasdem menanggapi ini dan apakah Presiden akan melakukan reshuffle yang kabarnya akan berlangsung pada bulan ini? Kita akan diskusikan selengkapnya di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian, Menteri KLHK perlu dievaluasi. Juga terkait dengan Partai Nasdem yang sudah mendahului mendeklarasikan calon presidennya. Ya, ini juga menjadi catatan. 1 kinerjanya, 2 termasuk partainya. Ya, kalau memang gentle betul sudah seperti itu gitu ya, akan lebih baik itu menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle. Ya, sebab apa? Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi. Termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi. Yang dikhawatirkan adalah apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun yang sudah seperti ini akan tidak berlanjut kepada masa pemerintahan sesudahnya, siapapun presiden. Ya, itu pernyataan dari politisi PD Perjuangan yang sangat jelas. Ada beberapa poin ya. Ada menteri yang sudah tidak cocok lagi kinerjanya dengan kebijakannya dengan presiden. Ada antitesisnya Pak Jokowi. Kemudian jangan-jangan nanti kerjanya Pak Jokowi 10 tahun ini tidak akan berlanjut nih oleh yang lainnya. Begitu. Kita akan membahasnya malam hari ini. Ada sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Di ujung sebelah sana ada Bung Effendi Ghazali, pengamat komunikasi politik. Selamat malam. Malam Anggi, malam pemirsa. Ada nah ini Effendi lagi nih, Effendi Khoiri, hampir Sisi salah Effendi. sebut saya politisi Dua Partai Effendi. Nasdem. Dua Effendi, selamat malam Gus Coy. Selamat malam Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Dan sebelah kiri saya ada Bung Andreas Hugo Parera, politisi PD Perjuangan. Selamat malam Bung Selamat Andreas. malam Anggi, Ya. selamat malam pemirsa. Merdeka. Di ujung Merdeka. Merdeka. Merdeka, selamat tahun baru juga. Selamat tahun baru. Bung Ray Rangkuti, pengamat politik. Selamat malam Bung Ray. Selamat malam. Wah, ini pecinya malam hari ini yang menarik iya. perhatian Khas. saya. Khas sekali. Tapi ini yang lebih menarik perhatian ini rekannya Bung Andreas ini. Sebenarnya maksudnya apa sih itu untuk langsung menyebutkan mundur saja karena diperkirakan tidak sesuai lagi, tidak sejalan lagi dengan kebijakan presiden. Apakah itu suara elit saja atau suara partai jangan-jangan juga mendesak untuk mundur? Ya sebenarnya kan yang memulai rencana atau pembicaraan soal reshuffle ini kan Pak Presiden sendiri gitu. Dan bahkan itu sejak Desember kemarin ketika beberapa kali ditanya wartawan kan memang Presiden menyampaikan bahwa ada rencana untuk melakukan reshuffle. Dan ya kita juga tahu bahwa reshuffle itu
adalah hak prerogatif presiden kan. Oleh karena itu ya apa yang disampaikan oleh Pak Jarod ini kan sebenarnya ya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Memang kalau udah ada rencana itu secara politik atau secara kinerja ya karena Pak Jarod ini di Komisi 4 kan. Jadi tahu, Ya, memang kinerjanya nggak bagus ya, dua menteri ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Jarod kan evaluasi apa yang disampaikan atau apa yang terjadi dalam interaksi antara beliau sebagai Komisi 4 dengan mitranya dan kebetulan ya. mitranya kan adalah Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup. KLH gitu. Oke. Tapi tadi menarik tuh Anda bilang kan ini hak prerogatif presiden sebenarnya. Nah justru itu karena hak prerogatif presiden kenapa harus Pak Jarod yang ngomong suruh mundur menteri dua? Pak Jarod itu menyarankan. Oke. Bahkan kalau menurut saya lebih elegan ya Menterinya mengundurkan diri? Menterinya yang mengundurkan Oh, diri, gitu? Anggi. Oh. Soalnya ya kan ini kan juga beberapa kali kan pada beberapa kesempatan sebelumnya ini kan Pak Gus Coy dan kawan-kawan ini kan sudah menyampaikan bahwa apa yang dilakukan dengan keputusan untuk mendukung mengusung atau rencana mencalonkan Pak Anies itu adalah antitesa terhadap pemerintahan Jokowi. Oke, Gus Coy. Dan dengan itu kan seharusnya ya itu tadi Pak Jarod juga sampaikan dan menurut saya juga lebih gentle mundur dari kabinet. Ini malah bukan harusnya mengundurkan diri malahan tuh menteri-menterinya Nasdem. Gimana tuh Gus Coy?